Kali ini kita mempelajari alat pernafasan manusia. Tahapan proses pernafasan manusia ada 3. Yang pertama, tahap bernafas, yaitu pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida dari organ pernafasan. Yang kedua, proses pertukaran zat di alveolus dan jaringan tubuh, yang disebut respirasi ekstrasel. Yang ketiga adalah tahap oksidasi makanan, yaitu oksigen di dalam sel mengoksidasi makanan menjadi CO2, yaitu karbon dioksida, H2O, yaitu air, dan energi dalam bentuk ATP. Tahap ini disebut respirasi intrasel. Alat-alat pernafasan manusia meliputi rongga hidung, faring atau tekak, laring atau pangkal tenggorokan, tenggorokan atau trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Di dalam rongga hidung, udara mengalami 3 perlakuan. Yang pertama disaring oleh rambut hidung, yang kedua diseleksi oleh indera pembau, dan yang ketiga disesuaikan suhu dan kelembapan udaranya oleh konka atau selaput lendir. Faring berbentuk tabung corong. Faring terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Faring tersusun atas otot rangka. Fungsi faring sebagai jalan untuk udara dan makanan. Dalam faring terdapat tonsil atau amandel. Faring sebagai ruang getar untuk menghasilkan suara. Laring atau pangkal tenggorokan disusun oleh tulang rawan yang membentuk jakun. Saat menelan, katup laring yang disebut epiglottis akan menutup. Saat bernafas, katup akan membuka. Pada laring terdapat pita suara yang akan bergetar jika ada udara dari paru-paru, misal saat bicara. Tenggorokan atau trakea terdapat di sebelah depan kerongkongan. Tenggorokan disusun oleh tulang rawan yang berbentuk cincin. Dinding bagian dalamnya dilapisi selaput lendir yang sel-selnya berambut getar, berfungsi menahan dan mengeluarkan benda padat yang masuk bersama udara. Bronkus merupakan percabangan tenggorokan ke arah kanan dan kiri, masing-masing menuju paru-paru. Bronkiolus adalah saluran halus di paru-paru sebagai percabangan bronkus. Ujung bronkiolus berupa gelembung-gelembung kecil yang disebut gelembung paru-paru atau alveolus. Alveolus adalah ujung dari bronkiolus, berupa gelembung kecil di paru-paru. Alveolus diliputi kapiler darah yang berfungsi dalam pertukaran gas. Paru-paru ada di dalam rongga dada, di atas diafragma. Paru-paru kanan ada 3 gelambir atau lobus, dan paru-paru kiri ada 2 gelambir. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang disebut pleura. Sampai jumpa pada materi berikutnya di channel Bimbel Asia bersama membangun literasi bangsa.